Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Budila. Hari ini kita masih melanjutkan belajar tentang aritmatika sosial. Yang akan kita pelajari kali ini tentang pajak. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini, melalui video ini diharapkan kalian dapat yang pertama menentukan pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua menentukan pajak pertambahan nilai atau PPN. Dan yang ketiga menentukan pajak UMKM. Nah, kira-kira apa sih pajak itu? Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Pajak ini bersifat mengikat dan memaksa. Nah, adapun jenis-jenis pajak diantaranya, yang pertama pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang ketiga, pajak UMKM. Yang keempat, ada pajak bumi bangunan atau PBB. Nah, ini masih ada banyak lagi ya jenis-jenis pajak. Selanjutnya, perhitungan pajak. Yang pertama, kita akan mempelajari cara menghitung pajak penghasilan atau PPh. Nah, PPh itu apa sih? PPh itu pajak yang diberikan oleh seseorang atau suatu badan kepada pemerintah yang harus dibayarkan atas penghasilan selama 1 tahun pajak. Nah, caranya di sini rumusnya PPh sama dengan persentase PPh kali penghasilan kena pajak. Lanjut ke contohnya. Ayah menerima gaji setiap bulan sebesar 5 juta rupiah dan harus membayar pajak 5%. Berapakah pajak yang harus dibayarkan dan berapa gaji yang diterima ayah? Di sini penghasilan kena pajak adalah, nah ini gaji setiap bulan 5 juta. Penghasilan kena pajak 5 juta. Kemudian PPh, persentase PPh kali penghasilan kena pajak. Tadi persentase PPh-nya 5%. 5/100 kali penghasilan kena pajak 5 juta. Berarti kali 5 juta. Kita sederhanakan nolnya dengan 0 di sini. Sama dengan, nah ini 5 kali 5, 25. Nolnya tinggal 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, 250.000. Nah, ini adalah PPh-nya, berarti pajak penghasilan 250.000. Oke, sekarang kita cari gaji yang diterima ayah. Berarti gaji awal dikurangi pajaknya. 5 juta dikurangi 250.000 diperoleh 4.750.000. Nah, ini ya. Jadi gaji yang diterima ayah 4.750.000 rupiah. Nah, ini tadi pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah adalah 250.000. Sedangkan gaji yang diterima ayah 4.750.000. Contoh kedua, seorang karyawan restoran menerima gaji 3 juta rupiah tiap bulannya dengan penghasilan tidak kena pajak 500.000 rupiah. Jika pajak penghasilan sebesar 5%, berapakah gaji yang diterima karyawan tersebut? Penyelesaiannya, nah kita cari dulu penghasilan yang kena pajak. Berarti tadi gajinya dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini ada penghasilan tidak kena pajak. Diperoleh gaji 3 juta dikurangi penghasilan tidak kena pajak 500.000. Hasilnya 2.500.000. Berarti penghasilan yang kena pajak 2.500.000. Di sini kita mencari PPh-nya, pajak penghasilan, yaitu persentase pajak PPh kali penghasilan kena pajak. Nah, ini ya, dikalikan dengan penghasilan yang kena pajak saja. Tadi
pajaknya 5%, 5/100 kali penghasilan kena pajak 2.500.000. Kita sederhanakan, kita coret. Ini 5 kali 25 adalah 125. Nolnya tinggal 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Jadi diperoleh 125.000. Jadi pajaknya, pajak penghasilan 125.000. Kita cari gaji yang diterima oleh karyawan tersebut. Gaji awal dikurangi PPh. Nah, ini berarti dari gaji awal ya, bukan dari yang ini saja, bukan 2.500.000, tapi dari gaji awal dikurangi pajaknya. 3 juta dikurangi pajaknya 125.000, diperoleh 2.875.000. Jadi gaji yang diterima karyawan itu 2.875.000 rupiah. Selanjutnya perhitungan pajak yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, PPN itu adalah pajak yang dibebankan kepada pembeli yang diberikan ke penjual atas konsumsi barang atau jasa. Rumusnya PPN sama dengan persentase PPN kali harga bersih. Lanjut ke contoh. Ozi ingin membeli beef stick di warung steak. Di menu tertulis harga beef stick Rp25.000, belum termasuk pajak. Nah, ini biasanya kalau kita beli makanan, ada beberapa makanan yang terkena pajak. Nah, ini berapakah uang yang harus dibayarkan Ozi jika pajak pertambahan nilai atau PPN yang dikenakan 10%? Penyelesaiannya, harga bersihnya tadi 25.000. PPN sama dengan persentase PPN kali harga bersih. Jadi pajaknya 10%, 10/100 kali 25.000. Kita coret. Tinggal 25, nolnya 1, 2, 2.500. Nah, ini berarti pajak barang tersebut yang dibebankan ke pembeli adalah 2.500. Jadi uang yang harus dibayar Ozi berarti harga bersih ditambah PPN-nya. Ini harga bersihnya 25.000 ditambah tadi pajaknya 2.500. Diperoleh 27.500. Jadi Ozi harus membayar 27.500 untuk seporsi beef steak, gitu ya. Sekarang coba contoh kedua. Muna membeli mesin cuci seharga 4 juta rupiah, belum termasuk pajak. Ia mendapat diskon 20% dari toko itu. Berapakah uang yang harus dibayar Muna jika pajak pertambahan nilai atau PPN yang dikenakan adalah 10%? Nah, di sini ada diskon. Gimana caranya? Harga bersih, nah berarti kita cari harga setelah didiskon itu. Harga diskon tadi 20% ya, berarti 100% kurangi 20% kali harga beli. 100 dikurangi 20 hasilnya 80% atau 80/100 kali harga awal 4 juta. Kita sederhanakan, coret 2. Nah, ini 8 kali 4 32. Nolnya tinggal 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi harga setelah didiskon hasilnya 3.200.000. Oke, sekarang kita cari pajaknya. PPN sama dengan persentase PPN kali harga bersih. Harga bersih ini tadi sesudah didiskon 10%. Nah, ini PPN-nya 10%, 10/100 kali 3.200.000. Kita sederhanakan. Oke, ini peroleh 32, nolnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ya. Jadi pajaknya yang dibebankan kepada Muna 320.000. Sekarang uang yang harus dibayarkan
berarti harga bersih ditambah PPN. Harga yang sudah didiskon ditambah dengan pajaknya. Tadi 3.200.000 ditambah 320.000 diperoleh 3.520.000. Jadi Muna harus membayar 3.520.000. Selanjutnya, perhitungan pajak yang ketiga, pajak UMKM. Nah, UMKM ini adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Persentase pajaknya 1%. Pajak UMKM sama dengan persentase pajak UMKM kali omset per bulan. Nah, ini yang dikalikan adalah omset per bulannya. Contohnya, Pak Zam berhasil menjual bakso setiap hari sebanyak 1.000 mangkok dengan harga per mangkok Rp10.000. Untuk menarik pelanggan, Pak Zam memberikan diskon 10% tiap mangkoknya. Berapakah pajak UMKM yang harus dibayar Pak Zam dalam 1 bulan? Nah, ini pajaknya dalam 1 bulan. Penyelesaiannya, kita cari dulu harga 1 mangkok ya, karena tadi ada diskon. Berarti harga 1 mangkok setelah didiskon 100% kurangi diskonnya 10% kali harga jual 1 mangkoknya 90% atau 90/100 kali 1 mangkoknya tadi 10.000. Kita sederhanakan, diperoleh 9, ini nolnya 123. Oke, berarti harga 1 mangkok setelah didiskon adalah 9.000. Sekarang kita cari omset per hari. Tadi dalam sehari Pak Zam bisa menjual 1.000 mangkok, berarti omset per hari 1.000 mangkok kali 9.000 diperoleh 9 juta. Nah, sekarang omset per bulannya 9 juta kali, karena 1 bulan ini kita buat 1 bulan dalam 30 hari. Diperoleh 270 juta. Wah, ini ya omset per bulannya 270 juta. Jadi, pajak UMKM sama dengan persentase pajak UMKM kali omset per bulan. Sama dengan, nah tadi ingat ya, persentase pajak UMKM itu 1%, berarti 1/100 kali 270 juta. Kita sederhanakan, nah, diperoleh 27, nolnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi pajak UMKM-nya 2.700.000. Jadi Pak Zam membayar pajak Rp2.700.000. Nah, itu ya materi tentang pajak. Terima kasih sudah belajar dengan Budila hari ini. Ditunggu video selanjutnya ya. Selamat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.